Shalom, salam sukacita bagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita tiba di hari yang ke-25, dalam rangkaian 40 hari hidup dalam Mazmur Tuhan, 40 hari hidup dalam Mazmur Tuhan. Mari kita perhatikan Mazmur pasal yang ke-103, ayat pertama sampai yang ke-8. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Sebab Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari Mazmur 103 ini adalah apa yang pernah terjadi dengan Musa pada saat Musa memimpin bangsa Israel. Pada saat Musa memimpin bangsa Israel, saudara bisa melihat bersama-sama di dalam Keluaran pasal yang ke-32, Keluaran pasal 32, Keluaran pasal 33 dan 34. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 103 ini memang kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, itu bersifat individual dan juga bersifat komunal. Komunal itu sesuatu yang dipakai di dalam ibadah. Nah, terlihat di dalam kata ganti orang yang digunakan. Terlihat dari kata ganti orang yang digunakan. Kata aku muncul 1-2 kali, sedangkan kata kita itu ada di ayat 8-9. Kata aku muncul di ayat 1-2 dan kata ganti kita 8-9. Kata ganti kamu dilihat di dalam ayat 3-5 dan juga kata ganti mereka ayat 15-18. Nah, maksud saya menceritakan ini, saudara, Mazmur ini dinyanyikan secara bersaut-sautan di dalam ibadah, bukan hanya ibadah di dalam perjanjian lama, tetapi juga ibadah di dalam perjanjian baru. Buktinya Paulus menuliskannya di dalam Efesus 5 ayat 19 bahwa berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Jadi saudara, bahwa tidak heran banyak penafsir Alkitab memprediksikan dan melihat bahwa kitab Mazmur ini dinyanyikan dalam konteks ibadah secara bersaut-sautan. Ada para imam, para kaum Lewi sebagai pelayan, dan jemaat bersama-sama. Jadi kedengarannya akan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Nah, nanti ada orang lain yang melanjutkannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi ada kata dia. Ayat yang keempat lagi, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sama seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, orang-orang yang percaya, orang-orang beriman itu pergi beribadah, memang mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau dalam istilah teologianya dibilang teosentris, hanya Tuhan yang menjadi pusat ibadah mereka. Namun dalam saat yang bersamaan, bahwa mereka tidak melupakan orang-orang sekitar mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, hal ini saya mau hubungkan dengan sesuatu yang penting yang menjadi latar belakang dari pasal 103. Ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara dikatakan ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Kalau saudara baca ayat Keluaran pasal 32 dan 33, itu pasal di mana Musa bertemu dengan Tuhan untuk mendapatkan 10 perintah Allah. Pada saat Musa bertemu dengan Tuhan, kepergian Musa ini menurut bangsa Israel terlalu lama, sehingga mereka
akhirnya berinisiatif. Mereka pikir, udah, kita udah gak punya pemimpin kita sudah mati. Musa sudah ketemu dengan Tuhan dan sudah tidak ada apa-apa lagi. Nah, dari situ Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa mereka inisiatif membuat Tuhan bagi mereka sendiri. Dan mereka beribadah dengan sangat antusias, sangat semangat, sangat sungguh-sungguh. Mereka bersuka cita dan mereka bergembira, mereka benar-benar seperti menghayati, mereka memuji dan mereka benar-benar menyembah anak lembu emas ini, sampai suara mereka ini terdengar oleh Musa yang sedang bertemu dengan Tuhan di atas gunung. Sampai Musa turun dan memarahi mereka. Nah saudara, inti dari saya, satu hal yang saya mau ajak saudara perhatikan dari Mazmur 103 ini adalah, marilah kita beribadah kepada Tuhan bukan hanya dengan cara dan pengertian yang benar, namun juga memiliki makna ibadah yang benar. Karena Bapak Ibu Saudara, kita lihat bangsa Israel menyembah apa yang menurut mereka itu benar, bahkan dengan sungguh-sungguh. Kalau mungkin saudara sering kali mendengar, udah gak apa-apa, mereka biarin aja lah pergi ke gereja melayani, yang penting mereka setia, mereka sungguh-sungguh. Terdengarnya benar, tetapi saudara sekali lagi, apakah yang pertama, motivasi dan sikap hati mereka sudah benar di hadapan Tuhan? Karena kembali, Mazmur ini Mazmur yang bersaut-sautan, Mazmur yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Ada kata ganti aku, ada kata ganti kamu, ada kata ganti mereka. Jadi di dalam ibadah terjadi saling memberkati, saling menguatkan. Kita memang beribadah kepada Tuhan, tetapi kita juga tidak boleh melupakan apa yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan katakan, kalau kamu tidak menyelesaikan sesuatu yang belum benar dengan saudaramu, jangan pergi mempersembahkan korban. Karena itu saudara, hari-hari ini sangat baik bagi kita semua untuk kembali kita berbenah diri. Kita memikirkan apakah ibadah kita ini udah benar di hadapan Tuhan. Apakah kita datang dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan kita melayani di mimbar, tetapi hidup kita masih tidak benar di hadapan Tuhan. Kita masih menyimpan dendam, kita masih hidup tidak kudus, kita masih tidak layak, kita masih punya motivasi di mana kita mencari pengakuan orang, di mana karena kita saya memang hobinya nyanyi, jadi saya mau melayani nyanyi dan lain-lain. No, saudara, melayani Tuhan itu punya pengertian bukan hanya sekedar apa yang bisa kita lakukan, tetapi melayani mempunyai dasar arti adalah berkorban. Apakah saudara sudah berkorban? Berkorban waktu, bahkan berkorban perasaan, dan berkorban saudara tenaga dan apa yang bisa saudara berikan. Marilah hari-hari ini kita kembali kepada pengertian itu Bapak Ibu Saudara, bahwa baiklah kita beribadah kepada Tuhan dengan pengertian yang benar dan dengan makna yang benar, khususnya keadaan sikap hati dan motivasi di hadapan Tuhan. Karena kita lihat Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi dengan bangsa Israel dan Musa. Dan doa saya kali ini, biarlah Mazmur 103 menjadi satu tolak ukur, pedoman, dan berkat yang dapat mengubah sikap hati kita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.